Hai, Shalom. Apa kabar semua? Saya bersyukur sekali lagi kita dapat berjumpa di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan tetap menyertai kita bersama-sama. Oke, sebelumnya kita memulakan ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita membawa ibadah online kita ini di dalam doa. Saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa Syurgawi, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dimanapun kami berada, keluarga kami Tuhan, Engkau yang menjaga dan mengajar kami bersyukur dalam apa jua keadaan yang menimpa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya semuanya itu adalah berkat daripada Tuhan sendiri. Engkau yang menjaga kami, memelihara kami ya Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, saya serahkan Tuhan para pelayan yang melayani untuk minggu ini, yang mengambil bahagian melayani kami untuk ibadah online ini Tuhan. Engkau yang memakai mereka Tuhan, megang mereka Tuhan, lewat apa yang mereka lakukan ini Tuhan, memberi kekuatan bagi kami ya Bapa, dan namamu dipermuliakan. Dan begitu juga dengan Pastor Edwin yang akan membawa firman Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau memakai dia, Engkau mengurapi dia Tuhan, biar lewat semuanya yang keluar daripada mulutnya adalah rencana daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang memegang dia, Roh Kudusmu yang berbicara melalui dia ya Bapa. Dan jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan lewat semuanya itu ya Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur semuanya Tuhan, karena Engkau tetap memelihara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Dan mari kita sama-sama menikmati ibadah online ini bersama-sama, dan kita berjumpa lagi minggu hadapan. Shalom jemaat pagi pada akhir ini. Mari sekali lagi kita datang untuk memuji, menyembah di hadirat tempat ruangan ini bersama-sama. Haleluya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali nyatakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, amin Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus pujian kami sekali lagi Tuhan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, yeah, Lord Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami nantikan, ku nanti Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Yesus Tuhan. Katakan, ku
menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, katakan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Oh Yesus Tuhan, yang kami sembah, kemenangan-Mu Bapa. Oh, Kau hadir Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kesembuhan yang kami alami Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus.
Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Bapa, Kau hadir Yesus, Kau hadir Tuhan. Kemenangan Tuhan Yesus, Jesus. Yes, Lord. Biar kami terus bicara padamu Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau hadir Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan dengan kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, benar Tuhan, terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Bapa Tuhan Yesus. Engkau memberi kami kesembuhan Tuhan Yesus, memberi kami kemenangan Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa di surga Tuhan, sekali lagi Tuhan menyatakan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus, buka hati kami Tuhan Yesus. Biar kami terus belajar Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu ya Tuhan, menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami nyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Ini doa kami Tuhan, dan ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya berdoa supaya kamu semua dalam keadaan yang baik-baik. Kamu semua menikmati pimpinan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Saya yakin dan percaya apapun yang kita lalui, bersama dengan Tuhan kita mampu. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Nah, untuk itu mari kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dengan suara yang kedengaran di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sekali lagi pada pagi hari yang diberkati ini, Tuhan mempertemukan kami dalam suasana yang sangat luar biasa. Kami tahu Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami tahu sangat-sangat percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah terjadi di luar kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang memimpin langkah-langkah kaki kami,
Dan Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Bahkan kami yakin dan percaya apapun yang kami alami, apapun yang kami lalui selama hidup kami, tidak ada satu perkara pun yang di luar pengetahuan Tuhan. Sebab itu Bapa, mari pimpin kami terus-menerus. Biarlah kami merasa hadirat Tuhan, merasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan kami itu maha hebat, Tuhan kami itu maha kuasa, Dia hadir di mana-mana. Dan kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan hadir di mana kami sedang melihat video ataupun menonton bersama-sama di dalam ibadah kami hari ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami buat. Pada pagi hari ini kami yakin dan percaya ada berkat dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, ada pimpinan daripada Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hati kami. Terpujilah namamu Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya yakin dan percaya berkat-Nya berlimpah atas kita. Seperti yang kita tahu bahwa sepanjang bulan ini kita mempelajari satu tema, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kita akan meneruskan pembelajaran firman dengan satu tema yang sangat penting. Sebab pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini, pada pagi hari ini kita mau belajar lagi. Sekarang saya yakin begini ya. Saya sangat yakin bahwa kita sudah mulai berjalan di dalam kebenaran firman. Tahu-tahu banyak cabaran dalam hidup kita. Tahu-tahu banyak cabaran di dalam kehidupan kita. Dan kita seperti sangat susah untuk melaksanakan kebenaran firman dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat bagaimana supaya kita dapat hidup melaksanakan firman, mempraktikkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang sangat-sangat penting untuk kita mengerti adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak dapat lari daripada satu yang dinamakan sebagai perhubungan atau relationship. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu lives in true relationship, ataupun hidup dalam perhubungan yang benar. Nah, anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 hingga 8. Ayat ini berbicara tentang hubungan, dan dia berbicara hubungan spesial kita, hubungan istimewa kita dengan Tuhan. Saya mau bacakan Yohanes 15 ayat 4 hingga 8. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya." Anak-anak Tuhan yang diberkati, Tuhan begitu peduli dengan hubungan. Bahkan saya mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita itu benar-benar sangat mengutamakan apa yang kita namakan sebagai relationship. Perhubungan adalah satu perkara yang sangat penting antara kita dengan Tuhan. Dan saya mau memberitahu kepada kita satu fakta yang sangat menarik. Begini
anak-anak Tuhan yang diberkati, kekristenan bukan sekadar agama. Tetapi kekristenan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Relationship with God. Inilah kekristenan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan itu sebenarnya adalah satu hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan itu perlu dekat, itu perlu erat. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini bahwa kamu adalah murid-muridku jika seperti yang dia katakan sebentar ini kamu buat. Dan yang paling penting yang selalu diulanginya adalah tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa maknanya? Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau rapat dengan kita. Anak-anak Tuhan, Tuhan begitu peduli dengan perhubungan. Malang sekali dalam hidup manusia kita selalu ada masalah dalam hubungan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau mengajar kita melalui firman-Nya bagaimana supaya kita benar dalam hubungan. Ada beberapa elemen penting dalam hubungan manusia antara manusia yang sangat penting, di mana dalam elemen-elemen penting ini kehadiran Tuhan itu penting ada di dalamnya. Kehadiran Sang Juru Selamat itu penting ada di dalamnya. Dan apabila ada Tuhan di dalamnya, kita akan menjadi orang-orang yang dapat hidup sebagai orang-orang yang menikmati persekutuan yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Apakah saja elemen-elemen penting dalam hidup manusia supaya yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat hidup dalam hubungan yang benar? Yang pertama, komunikasi. Communication atau dalam bahasa kita percakapan sehari-hari. Komunikasi ini luas, tetapi saya mau mengecilkannya dalam perbicaraan saja ataupun dalam perhubungan antara kita dengan rekan kita dan kepada orang yang kita jumpai. Artinya bagaimana kita berkomunikasi, berkata-kata, bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, untuk ini ada dua ayat firman Tuhan yang saya senang sekali untuk bacakan buat kita. Pertama di dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 62 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apakah maknanya? Sekali lagi Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan mau ada hubungan yang intim, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang rapat dengan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 29, di sini dikatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di sini di dalam Efesus 4 ayat 29 ini Tuhan mengajar kepada kita bagaimana praktik yang perlu kita buat di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, yang pertama itu kita akan belajar untuk menghargai orang lain. Hargai kalau kita sudah berkawin, hargai pasangan kita. Penghargaan itu penting. Tidak perlulah setiap hari pun kita ucap I love you kepada pasangan kita. Walaupun itu penting, sangat penting juga. Tetapi tidak perlu pun itu. Yang sangat-sangat penting, yang lebih daripada ungkapan I love you adalah berilah penghargaan kepada pasangan kita. Apapun yang dia buat, hargai itu. Hargai itu sebab penghargaan adalah bahagian yang sangat penting dalam hidup manusia. Penghargaan itu sangat penting. Tidak ada orang yang tidak mau merasa berharga. Tidak ada orang yang tidak mau ingin supaya dia dihargai oleh sesamanya. Kalau kita ingin dihargai oleh sesama orang lain, oleh orang lain, siapapun juga, mari kita mendahuluinya dengan menghargai orang lain. Ini sangat penting. Yang kedua, hormatilah orang lain. Hormati pasangan kita, hormati rekan serumah kita, hormati rekan sekerja kita, hormati siapapun orang yang kita jumpai. Ini sangat penting dalam komunikasi.
Nah, kalau dia sudah lebih tua dari kita, mungkin kita boleh panggil dia abang, panggil dia kakak, panggil dia pakcik, panggil dia uncle, panggil dia apa-apa panggilan yang menghormati orang lain itu. Apalagi kalau dia ada kedudukan seperti dia seorang datu, tan sri, YB, dan lain-lain lagi. Hormati mereka. Ungkapkan penghormatan kepada mereka. Nah, seperti juga di dalam gereja, kalau dia pemimpin gereja kamu, kalau dia pastor, panggilnya dia pastor. Tapi saya ada rekan-rekan yang saya lebih senang kalau di kalangan para pastor, bukan kata tidak menghormati, tetapi kami lebih rapat, kami lebih mesra kalau saya panggil mereka bos saja. Selalu saya panggil, hai bos, begini-begini. Bukan berarti itu, tapi saya lebih mesra kalau memanggil seperti, kalau rekan-rekan di Sabah, saya lebih dikenal kalau mereka bilang bos itu, mereka akan ingat saya. Dan bagi saya itu tidak masalah, itu adalah satu usaha, upaya untuk membina hubungan juga. Nah, bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Tapi mungkin karena kita sudah terlalu dekat, maka kita lebih enak, lebih senang untuk memanggil dia. Dan itu pun penghormatan menurut saya. Seorang bos kan, bos lah kalau bos kan. Itu penting sangat untuk kita pahami juga. Nah, yang kedua, menolonglah. Ini menolong. Dalam komunikasi kita akan menolong orang lain. Bagaimana kita menolong orang lain dalam hal komunikasi? Kalau orang memerlukan nasihat, memerlukan pandangan, tolonglah dia. Berilah masukan, berilah ide tanpa mengusik perasaan dia. Tanpa membuat orang lain itu merasa kecewa atau apa-apa. Berhati-hatilah juga di dalam mengungkapkan niat kita untuk menolong dia, khususnya orang yang sedang bermasalah. Jangan pula kita menjadi orang yang seperti menjaga tepi kain orang lain, itu pun tak baik. Tak baik juga, sangat tidak baik. Seperti menjaga tepi kain orang, tetapi kalau kita ada ruang dan peluang, pelajarilah skill ini, kemahiran komunikasi ini. Communication skill itu sangat penting. Dan bagaimana kita dapat membantu, dapat menolong orang lain, selalunya adalah banyak orang yang ditolong melalui bagaimana kita komunikasi. Saya pernah ada pengalaman berjumpa dengan satu orang yang sudah sangat berputus asa dalam hidupnya. Dan dia berkata bahwa dia sudah mempersalahkan ibu bapaknya sebab dia kata begini, kenapa saya lahir di dunia? Dan dia begitu berputus asa sampai menurut dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Dan saya katakan dengan sangat sederhana, saya katakan dengan dia, tidak ada satu pun yang salah dalam hidup saya. Saya katakan saya sendiri, bukan saya mau kata dengan dia. Saya tidak tahu apa yang kamu alami. Mungkin apa yang sedang kamu alami itu sangat berat. Puji Tuhan, saya tidak pernah mengalami seperti yang kamu alami, saya kata dengan teman ini, kenalan ini. Tetapi saya pun banyak masalah, saya pun banyak pergumulan. Dan saya tidak perlulah menceritakan kepada kamu apa pergumulan, apa masalah yang pernah saya lalui. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan menghendaki saya ada di dunia ini untuk melalui semuanya itu. Sebab Tuhan tahu saya mampu melaluinya. Bagaimana saya melalui semuanya ini? Saya minta kekuatan daripada Tuhan. Saya minta pertolongan daripada Tuhan. Dan saya katakan kepada kawan ini, kamu pun begini, kamu pun begitu. Kamu lebih hebat dari saya. Kamu lebih mampu daripada saya. Kamu lebih pintar daripada saya. Saya tidak pernah terpikir apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sebutkan tadi. Berarti kamu lebih pintar, kamu lebih baik, kamu lebih luar biasa daripada apa yang saya mampu buat. Lalu mari bangkit, saya katakan dengan dia. Bangkit lagi. Apa-apa yang terjadi pun kehidupan ini harus diteruskan juga. Bangkit lagi dan mari maju bersama-sama. Nah, betul dia merasa bersemangat lagi. Dia dimotivasi, dia merasa sangat dimotivasi. Dan puji Tuhan, sampai hari ini dia baik-baik saja. Dan saya tahu Tuhan terus memberkati hidupnya. Nah, yang seterusnya, yang keempat, memberi pujian. Bermurah hatilah memberi pujian. Banyak orang yang minta puji, minta puji, minta puji, suka minta puji, suka minta puji, suka. Tetapi tidak suka memberi pujian kepada orang lain. Ini masalah, itu kebudak-budakan. Orang yang sudah dewasa tidak minta puji. Tetapi pujian itu akan datang sendiri kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang patut mendapat pujian daripada orang lain. Tetapi saya memberitahu kepada kamu bahwa pujian yang keterlaluan juga selalu akan menjadi racun dalam hidup manusia.
Orang akan selalu diracuni oleh pujian-pujian yang ada di sekitarnya yang membuat dia lupa diri, membuat dia lupa daratan, yang membuat dia lupa siapa dia. Nah, ini kita kena hati-hati. Bagaimanapun semua orang inginkan pujian. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak mau dipuji. Berilah pujian. Kalau dia sudah buat yang baik, katakan kamu sudah buat yang baik, kamu hebat, kamu memang pandai, kamu memang lebih pro, kamu memang lebih, dan macam-macam lah yang untuk memberi pujian, memberi semangat kepada rekan-rekan kita ataupun kepada keluarga kita sendiri pun. Nah, yang kelima, memotivasi. Memotivasi itu penting seperti yang saya katakan tadi. Kita memerlukan motivasi untuk meneruskan hidup. Kita tahu hari-hari ini hidup kita semakin sulit. Keadaan politik di negara kita celaru, kita semakin dibingungkan. Sehingga kita ada orang-orang tertentu minta maaf. Ini saya baca di media sosial saja. Ini tidak benar, ini belum tentu benar, tapi ini menurut beberapa orang yang saya baca di media sosial, dan ini mungkin dari hati mereka. Mereka berkata begini, di Malaysia demokrasi seakan-akan sudah mati. Di Malaysia tidak untuk mengundi lagi. Banyaklah yang lain. Kita tidak bebas lagi memilih, kita pilih, tetapi hari ini di antara wakil rakyat itu sendiri yang memilih mereka sendiri. Lalu tidak ada rakyat, tidak ada lagi kuasa, seolah-olah tidak ada kuasa, kata mereka, ya beberapa yang saya baca, belum tentu juga benar. Tetapi untuk semuanya ini mari kita bangkitkan motivasi. Pertama untuk diri sendiri, motivasi untuk hidup, motivasi untuk meneruskan hal-hal yang baik dalam hidup kita, teruskan itu, dan motivasikanlah orang lain untuk meneruskan kehidupannya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat memotivasi orang lain, bukan menukul saja, sikit-sikit kau cakap, sikit-sikit kau menegur, sampai bila selama-lamanya kalau kita ada niat menegur, kita melihat salah, dan tidak ada orang yang akan sempurna di dunia, dan kamu akan hidup dengan menegur kesalahan orang lain saja. Sebab di mata kamu, di hati kamu hanya melihat hal-hal yang buruk. Tapi saya, walaupun saya melihat hal itu buruk, hal itu salah, selalu saya pakai pendekatan begini. Kamu mampu berhenti merokok, contohnya begitu. Saya tidak terus, kamu karena berhenti merokok itu teguran kan? Kamu karena berhenti merokok ini membahayakan kesehatan, merokok ini berdosa. Kalau dalam konteks ISIB, begitu. Kenapa kamu merokok nanti kamu tidak rasa ketika kamu merokok di restoran di mana-mana, di situ pun nanti kamu kena pain lagi, nanti kamu kena bayar lagi saman banyak karena kamu sudah buat kesalahan gara-gara kamu tidak berhenti merokok. Itu teguran dan itu kadang-kadang menyakitkan hati. Coba kalau kita ubah, berikan motivasi kepadanya. Dulu saya pun merokok. Atau kalau kita tidak merokok dan tidak pernah merokok seperti saya, ada kawan kamu yang pernah berhenti merokok, katakan kepadanya, Pastor Edwin dulu merokok, tapi dia dapat berhenti merokok. Saya yakin kamu mampu. Kamu mampu. Kenapa dia mampu dan kamu pasti mampu. Saya tahu kamu lebih hebat. Katakan begitu kepada orang lain. Itu akan memotivasi dia. Nah, itu komunikasi, dalam hal komunikasi. Ini elemen penting dalam kehidupan kita. Kalau dalam perhubungan, komunikasi ini yang seringkali disalah arti. Dan seringkali dalam komunikasi ini sangat penting, mengambil peranan yang sangat penting di dalam perhubungan. Kita boleh kuat karena komunikasi yang benar, kita boleh lemah, bahkan hancur berderai karena komunikasi kita salah. Baik di dalam keluarga, di dalam organisasi kita, atau di dalam masyarakat. Jadi mari kita pelajari skill communication seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kita kena mengungkapkan kata-kata yang apabila orang lain mendengarnya, orang akan beroleh kasih karunia. Mari kita pelajari rahasia itu, dan saya tahu kita boleh melatih diri kita boleh pelajari hal itu, dan mari bergerak di dalam satu upaya untuk melatih diri kita, mengasah kemampuan communication skill kita, sehingga itu benar-benar apabila orang mendengar kita berbicara, mereka merasa ada damai sejahtera dari Tuhan yang menyertai setiap kata-kata kita.
Elemen kedua yang sangat penting di dalam perhubungan adalah pergaulan sosial ataupun pergaulan dalam masyarakat umum. Ini sangat penting. Jadi ada ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan buat kita mengenai ini di dalam Roma 13 ayat 13 hingga 14. Di dalam bahagian ini firman Tuhan berkata begini, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini, dalam bahagian ini, Tuhan melalui Rasul Paulus sedang mengajar kita bagaimana kita bergaul dalam masyarakat. Bagaimana kita sepatutnya hidup di dalam masyarakat, yaitu hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora. Dia kata jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Ini penting sangat. Dan seterusnya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan mau supaya kita hidup, dan hidup kita ini benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Kamu ini seperti surat yang ditulis yang dapat dibaca oleh orang yang di sekeliling kita. Ini sekali lagi Tuhan mengajar kita bagaimana kita hidup dalam masyarakat umum. Mungkin kita sudah pandai bagaimana untuk berkomunikasi, tetapi untuk bergaul kita kurang. Untuk kemahiran bergaul dalam sosial ini kita kurang. Tetapi mari dalam hal ini juga kita akan pelajari hal ini. Dalam bersosial, bagaimana sociality skill, bagaimana kita mau hidup dalam masyarakat sosial kita. Nah, satu saja yang sangat penting, mari kita praktikkan hidup memberkati. Dan dalam itu, mari kita menerapkan karakter Kristus di dalam diri kita. Apabila kita menerapkan karakter Kristus di dalam diri kita, dan kita berjalan di tengah-tengah umum, kita hidup di tengah-tengah umum, kepada orang yang kita kenal, kepada orang kita tidak kenal, kita tidak ragu-ragu, sebab Tuhan menyertai kita. Kita sedang menghidupi karakter Kristus, mempraktikkan cara hidupnya, gaya hidup Kristus di dalam masyarakat. Itu yang sangat penting. Nah, yang ketiga, kemahiran membuat keputusan. Ini sangat penting. Ini elemen yang penting di dalam perhubungan. Yang pertama tadi komunikasi. Yang kedua di dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan ataupun decision making skill. Ini penting sekali. Kemahiran membuat keputusan. Saya mau baca Amsal 3:21 hingga 23. Firman Tuhan berkata begini, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ini ayat pertama. Jadi Tuhan mau supaya kita benar-benar pandai dalam membuat keputusan. Kita tahu kan dalam komunikasi, dalam pergaulan dengan masyarakat ini, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan banyak perkara yang memerlukan kemahiran untuk membuat keputusan. Kalau kita orang Indonesia bilang plin-plan, ragu-ragu, tidak berpendirian dalam membuat apa-apa keputusan, kita akan gagal di dalam perhubungan yang benar. Jadi elemen yang sangat penting di dalam perhubungan yang benar juga adalah kemampuan kita untuk membuat
keputusan yang benar. Di dalam Lukas 14 ayat 28 hingga 30, ini satu perumpamaan. Dia katakan begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sekali lagi dia bercakap tentang membuat pertimbangan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, Tuhan mau kita mesti ada kemahiran membuat keputusan. Jadi kita harus berani mengambil keputusan. Keberanian kamu membuat keputusan itu sangat penting. Keberanian membuat keputusan itu berkait rapat dengan keberanian kita untuk mengambil apa-apa risiko. Kalau kita tidak berani membuat keputusan, macam mana ini ya, macam mana ini, akhirnya kita akan membuat keputusan yang salah, ikut emosi, dan yang akan membuat pikiran kita tidak karuan sehingga kita lebih salah lagi. Tapi apabila kita sudah pertimbangkan dengan baik, kita akan berani membuat keputusan. Jangan ragu-ragu buat keputusan. Kalau sekarang kamu sedang berpikir ada perkara yang kamu pikirkan, yang kamu bingung apa yang perlu saya buat keputusan, atau B, atau C, B atau D, mana satu yang saya buat keputusan? Kamu kena berani. Kamu kena berani membuat keputusan. Ini satu skill yang sangat penting untuk kita pelajari. Membuat keputusan itu, firman Tuhan katakan, pertimbangkan dulu. Kira dulu biayanya. Bermaksud begini, kamu tengok dulu, lihat dulu untung rugi kamu. Kalau saya buat begini, apa rugi saya? Saya rugi saya begini, macam mana? Apa untung saya kalau saya buat begini? Apa kebaikan kalau saya buat keputusan begini? Apa keburukan kalau saya buat keputusan begini? Itu penting sangat dalam hidup kita. Nah, anak-anak Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita telah belajar. Ada 3 elemen penting bagaimana supaya kita hidup dalam perhubungan yang benar. Tentu sekali perhubungan yang benar itu pertama-tama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita sangat banyak bercakap tentang hubungan antara sesama sebentar tadi. Tetapi kita kurang bercakap tentang hubungan dengan Tuhan. Sebab hubungan dengan Tuhan sudah kita bahas, sudah kita pelajari di beberapa sesi yang lalu. Tetapi saya memberitahu, hubungan dengan Tuhan benar-benar dapat kita nikmati melalui doa. Doa adalah cara kita untuk dapat membina hubungan dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan melalui firman-Nya seperti yang kita dengar pada minggu yang lalu. Tetapi jangan mencari-cari suara, itu salah. Tapi kita kena dengar bagaimana apa yang Tuhan bicarakan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengar. Daripada siapapun juga, sama ada yang kamu baca dalam Alkitab, yang kamu dengar daripada penyampai-penyampai firman, atau yang kamu baca daripada buku-buku rohani yang ada pada kamu. Anak-anak Tuhan yang diberkati, biarkan Tuhan terus-menerus membentuk hidup kita. Dan pada pagi hari ini, kamu telah melihat bahwa hal yang sangat penting dan dititik beratkan oleh Tuhan adalah relationship. Sehingga Tuhan benar-benar memberi kesadaran kepada kita bahwa mengikut Tuhan itu harus ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka hubungan kita dengan sesama juga akan menjadi baik. Bagaimana supaya hubungan kita dengan sesama dan kepada Tuhan itu baik? Pertama, komunikasi kita dengan Tuhan kita kena jaga. Dan komunikasi kita dengan sesama juga kita kena jaga. Pelajari skill, kemahiran berkomunikasi dengan sesama kita. Elemen kedua yang sangat penting juga seperti yang sudah kita pelajari adalah kemahiran bermasyarakat. Sociality skill itu penting. Bagaimana kita hidup, kemahiran bersosial itu penting. Jadi kita kena pelajari bagaimana kita menampilkan diri. Takkanlah orang lain semua pakai pakaian begini, tiba-tiba kau pakai pakaian yang baru yang membuat semua orang lihat kamu dan ini orang aneh, ini orang aneh.
Janganlah begitu, rambut orang begitu, kau tiba-tiba pula kau cukur semua rambut kamu sampai macam ayam, macam balung ayam. Di sini saja kamu kasih tinggal rambut kamu, yang sebelah kiri kanan kamu cukur habis. Jadi lebih kurang macam kepala Superman lah sudah nanti. Itu bahaya. Itu gagal dalam bermasyarakat namanya. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang berbeza. Orang lain, janganlah mencari satu keanehan yang berbeza dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu, mari dalam perhubungan kita, kemahiran mengambil keputusan itu penting. Apabila ketiga-tiga perkara ini kita dapat buat dalam hidup kita akan menjadi satu kehidupan yang benar dalam perhubungan. Anak-anak Tuhan, saya rindu mengajak kita berdoa. Biarkan firman Tuhan yang kita pelajari ini tertanam dalam hati kita. Dan mari kita praktikkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Mau melihat kuasa firman? Lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau melihat kuasa firman Tuhan, lakukan dulu firman Tuhan. Baru kamu melihat bagaimana kuasa firman Tuhan. Kalau kita rindu bagaimana melihat mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan kerjakan, lakukanlah, praktikkanlah firman Tuhan. Dan kamu akan melihat mukjizat di dalam firman Tuhan. Di dalam hidupmu, Tuhan akan menyatakan mukjizat-Nya. Karena kamu telah hidup di dalam kebenaran firman. Saya mau berdoa. Sebelum saya berdoa, sekali lagi minta maaf, tetapi ini satu perkara yang perlu saya ingatkan kepada kita setiap hari Minggu. Kita ada satu ibadah yang penting. Ibadah yang penting itu adalah pemberian persembahan dan pengembalian persepuluhan kepada Tuhan. Kamu boleh memberikan persembahan kamu kepada gereja ICW Victorious di grup-grup WhatsApp yang dikirimkan kepada kita. Dan kamu begitu juga dengan persepuluhan kita. Kita boleh kembalikan kepada gereja. Sebab persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Sehingga dengan itu Tuhan dinyatakan, kamu menyatakan, mengisytiharkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Bertanggung jawab atas keuanganmu, bertanggung jawab atas pekerjaanmu, dan bertanggung jawab atas semua yang kita ada. Saya mau mengajak kita tunduk kepala dan saya mau berdoa untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di hadapan-Mu hamba mempersembahkan jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Curahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa kepada jemaat-jemaat Tuhan ini. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya anak-anak yang bersekolah di sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, IPTS, Engkau berkati, Engkau beri urapan yang luar biasa, beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan untuk menguasai apapun pelajaran yang mereka pelajari. Sekarang ini kami hidup di tengah-tengah satu wabak yang berbahaya. Tetapi kami percaya dengan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Apabila Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Apabila ada perlindungan Tuhan dalam hidup kami, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang menyertai kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kami, anak-anak yang ke sekolah Engkau jauhkan daripada wabak yang bahaya ini. Kami sangat yakin dengan firman-Mu yang berkata bahwa rambut di kepala kami juga terhitung semuanya. Dan Tuhan sanggup memelihara kami. Sebab Tuhan adalah pemelihara agung kami. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba memohon jamah mereka Tuhan dan beri mereka kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemurahan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kalau ada di antara mereka yang sedang susah hati, beri jalan keluar, beri jawaban atas pergumulan permasalahan mereka. Dan saya berdoa ya Tuhan, supaya mereka dikuatkan. Kalau yang lemah imannya dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan imannya ya Tuhan di hadapan-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa supaya berapapun yang kami beri, itu bukan ukuran, tetapi kami mau supaya memberi dengan sukacita,
Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan terus-menerus menjadi nama yang bertakhta di atas segala-galanya. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau mengembalikan persepuluhan. Kami mau memberi persembahan. Dan dalam semuanya itu biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak Tuhan. Berkati semua yang kami perlukan, berikan apa yang kami perlu, dan kami yakin dan percaya Tuhan mengerti, Tuhan lebih tahu apapun yang kami perlu, dan kami yakin percaya Tuhan memberi sesuai dengan waktu Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu depan, dan minggu depan akan ada pengkhotbah spesial kita, dan saya yakin dan percaya kamu akan diberkati dengan dia, dan saya akan memperkenalkannya kepada kamu sebelum dia menyampaikan firman pada minggu depan nanti. Jadi saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu minggu depan, lalu dia akan meneruskannya dengan firman Tuhan yang akan dia sampaikan. Tema yang sama, hidup dalam kebenaran. Nah, terpujilah nama Tuhan. Jumpa lagi. Tuhan memberkati. Haleluya.